Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pemirsa Lembang TV yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini ceramah Ramadan kita adalah tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan ibadah puasa. Ada dua hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan ibadah puasa. Yang pertama, perintah atau amar, dan yang kedua adalah larangan atau nahi. Yang bersifat perintah ada dua, yang wajib dan sunnah. Yang bersifat larangan pun juga ada dua, yang haram dan makruh. Tujuan ibadah puasa sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah pada ayat yang ke-183 itu adalah la'allakum tattaqun, supaya kita menjadi manusia yang bertakwa. Selama ini kita mungkin hanya berpikiran tentang hal-hal yang memberatkan puasa kita. Apa itu? Yaitu makan, minum, dan berhubungan suami istri di siang hari Ramadan. Tetapi sebenarnya ada rangkaian sesudahnya itu. Ada rangkaian-rangkaian yang berhubungan dengan perintah yang wajib ini. Akan ada pertanyaan, sahkah puasa kita tanpa makan sahur? Jawabannya adalah sah. Sahkah puasa kita kalau kita tidak salat tarawih? Jawabannya adalah sah. Sahkah puasa kita kalau kita tidak tadarus Al-Quran? Jawabannya adalah sah. Sepanjang kita tidak makan, tidak minum, dan tidak berhubungan suami istri bagi mereka yang sudah berkeluarga di siang hari Ramadan, maka puasa kita sudah sah. Tetapi ketika rangkaian dari pelaksanaan ibadah puasa yang bersifat perintah ini kita abaikan, maka tidak akan pernah ada peningkatan kualitas dari pelaksanaan ibadah puasa kita. Kita melaksanakan ibadah puasa, kita tidak makan, tidak minum di siang hari Ramadan, tetapi kita tidak pernah tadarus Al-Quran. Kita berpuasa, tetapi kita tidak pernah melaksanakan sholat tarawih. Atau ada orang yang beranggapan bahwa manageli kinganda dan niari tahyu. Itu tidak salah. Tetapi makan sahur, salat tarawih, tadarus Al-Quran, zikir, bersedekah, itu semua adalah rangkaian dari pelaksanaan ibadah puasa yang termasuk perintah. Dan itu adalah salah satu tangga, salah satu cara
untuk meningkatkan kualitas dari pelaksanaan ibadah puasa kita. Sama halnya dengan hukum-hukum yang berkaitan dengan larangan. Ada yang haram dan ada yang makruh. Selama ini mungkin juga kita hanya berpatokan pada yang mengharamkan atau yang membatalkan ibadah puasa, yaitu makan, minum, dan yang sudah berkeluarga hubungan suami istri di hari Ramadan. Itu yang membatalkan ibadah puasa. Tetapi rangkaian daripada hal yang bersifat larangan itu banyak. Yang memakruhkan puasa atau yang mengurangi nilai ibadah puasa kita itu juga banyak. Dan itu harus dihindari karena bersifat larangan. Sambaran ripau misalnya, ini harus dihindari. Jadi kulit ditipau-paui selama pelaksanaan ibadah puasa. Karena itu mengurangi nilai kualitas dari pelaksanaan ibadah puasa kita. Ini sama halnya dengan pelaksanaan ibadah salat. Dalam salat ada yang bersifat rukun yang wajib, ada yang bersifat sunnah, tetapi kesemuanya itu adalah perintah. Wudu pun demikian juga. Dalam wudu ada yang termasuk rukun dan ada yang termasuk sunnah. Ada yang membatalkan wudu, ada yang membatalkan sholat, tetapi ada juga yang mengurangi nilai sholat meskipun tidak sampai pada tingkatan membatalkan sholat. Dalam wudu misalnya, ada tata cara berwudu yang diajarkan oleh agama kita. Di dalam Quran yang termasuk rukun daripada berwudu ini disebutkan adalah membasuh muka, tangan sampai siku, kemudian mengusap kepala dan membasuh kaki sampai mata kaki. Itu yang disebutkan di dalam Quran dan itu yang termasuk rukun dari pelaksanaan wudu kita. Selain yang 4 itu, maka itu adalah termasuk perintah tetapi pada tingkatan yang sunnah. Misalnya berkumur-kumur, memasukkan air ke hidung, kemudian mengeluarkannya, itu adalah sesuatu yang disunahkan. Tetapi agama senantiasa mengingatkan kepada kita bahwa rangkaian-rangkaian dari pelaksanaan ibadah kita itu harus diperhatikan. Termasuk yang diperintahkan berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung kemudian mengeluarkannya, itu adalah termasuk yang diperintahkan, meskipun bukan pada tingkatan yang diwajibkan atau termasuk rukun. Tetapi itu adalah rangkaian dari pelaksanaan ibadah kita, yaitu berwudu. Terkadang ada situasi yang menghendaki atau yang menginginkan kita hanya melakukan gerakan yang wajib atau yang rukun saja. Dalam hal berwudu misalnya, pada saat kita masbuk
kita sholat berjamaah kemungkinan akan terlambat, ampalar releng ngasih, maka pada saat itu boleh kita meninggalkan yang tidak wajib atau yang tidak termasuk rukun. Misalnya berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung boleh kita tinggalkan kalau memang pada saat itu kita terlambat untuk mengikuti sholat berjamaah. Tetapi kalau situasinya memungkinkan, gereja kita terlambat, maka boleh kita ambil keseluruhan yang termasuk daripada rangkaian perintah untuk melaksanakan wudhu tersebut dengan baik dan benar. Sholat ada yang rukun, ada yang termasuk sunnah sholat. Kesemuanya itu termasuk rangkaian dari pelaksanaan perintah sholat. Ada saat tertentu yang boleh kita tinggalkan hal-hal yang termasuk rukun dan yang sunat daripada pelaksanaan ibadah sholat kita. Salah satu contoh misalnya ketika kita sholat berjamaah, doa iftitah, karena itu bukan rukun sholat, hanya termasuk sunnah-sunnah sholat, maka boleh kita tinggalkan. Ketika kita sholat berjamaah dan ikut imam, boleh kita tinggalkan, karena itu bukan termasuk rukun sholat. Membaca surah selain surah Al-Fatihah di dalam sholat juga bukan termasuk rukun sholat, hanya termasuk sunnah sholat. Pada saat-saat tertentu itu boleh kita tinggalkan. Tetapi kalaupun tidak ada halangan, maka sebaiknya itu kita laksanakan keseluruhan, karena kesemuanya itu termasuk rangkaian dari pelaksanaan ibadah kita yang memungkinkan kita bisa mencapai kesempurnaan sholat. Di dalam Al-Quran bisa kita baca banyak ayat yang menyebutkan hal ini, bahwa ketika Al-Quran menyebutkan tentang perintah sholat, itu biasanya dimulai dengan kata aqimi atau aqama atau yuqimunas shalah. Yang oleh ahli tafsir dijelaskan bahwa kata aqimis shalah atau kata yuqimunas shalah atau aqamas shalah itu menunjukkan bahwa kita harus melaksanakan sholat secara sempurna, secara terus-menerus bersinambung, berkelanjutan, dengan memperhatikan syarat, rukun, dan sunnah-sunnah sholat. Pada surah Al-Ankabut, salah satu contohnya pada ayat yang ke-45, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah. Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Wa aqimis shalah. Bacalah olehmu wahai Nabi Muhammad apa yang telah diwahyukan kepadamu, wa aqimis shalah, dan laksanakan sholat secara benar, secara sempurna, secara bersinambung sesuai dengan syarat, rukun, dan sunnah-sunnah sholat. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat yang dikerjakan seperti itu, itulah yang akan mencegah kita dari perbuatan keji dan munkar. Jadi banyak hal yang berkaitan dengan pelaksanaan ibadah kita
baik ibadah puasa, wudu, sholat dan lain-lain sebagainya, terkadang kita hanya berfokus pada pelaksanaan yang wajib. Kita sering mengabaikan yang sunnah, padahal itu juga termasuk rangkaian daripada perintah melaksanakan ibadah. Demikian halnya dengan yang membatalkan apa yang masuk larangan. Yang haram kita jauhi, yang makruh pun sebisa mungkin harus kita jauhi. Karena kesemuanya itu akan mengurangi nilai ibadah kita ketika kita laksanakan. Yang haram membatalkan sholat, membatalkan puasa. Yang makruh mengurangi nilai ibadah kita. Ahli agama berpendapat bahwa yang dinamakan takwa itu adalah mengerjakan semua perintahnya, baik yang wajib maupun yang sunnah, dan menjauhi segala larangannya, yang haram maupun yang makruh. Yang sunnah kita laksanakan, tetapi sesuai dengan batasan kemampuan kita. Tetapi kesemuanya harus kita laksanakan. Yang haram, yang makruh atau yang bersifat larangan juga harus kita tinggalkan. Dan tentunya ini akan menjadikan kualitas ibadah kita mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Ramadan tahun ini mungkin akan lebih baik daripada Ramadan tahun lalu. Ramadan yang akan datang mungkin akan lebih baik daripada Ramadan pada tahun ini, insyaallah. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah ceramah Ramadan yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Insyaallah kita akan lanjutkan pada malam-malam berikutnya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.